Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Fadil Sarullah, NPM 101864, kelas H2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ma'rifatullah. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal yang sempurna. Tak kala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan, tetapi alangkah baiknya digunakan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat, salah satunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan hidup lurus apabila dia mampu menggunakan akalnya, mengetahui siapa dirinya, yang akhirnya akan sampai kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi persoalan, bahwa manusia kebanyakan lupa kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan instruksional umum. Yang pertama, memahami bahwa pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa Allah satu-satunya tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari dalam pentingnya mengenal Allah adalah kunci dari hidup. Yang selanjutnya, urgensi mengenal Allah. Definisi ma'rifatullah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa menciptakannya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, orang-orang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apabila yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah, ma'rifatullah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa sesuatu ilmu penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Ada beberapa macam manfaat, yaitu Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di bumi ini. Yang kedua, Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Selanjutnya, Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya merupakan selalu ditimpa kesalahan dan ketakutan. Selanjutnya, Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Al-Hayatun, Thayyibah, kehidupan yang baik. Al-Jannah, itu surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ia telah mengenali asma, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam menciptakan dan terbesar dalam kehidupan alam ini. Kemudian, dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik, itu benar, dalam bermuamalah, bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW
Selanjutnya dukungan dalil yang kuat, yaitu dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Selanjutnya dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam beserta isinya. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan Al-Manawi min Ma'rifatullah, atau artinya penghalang-penghalang mengenal Allah. Dibagi menjadi dua, yaitu maradus syahwat dan maradus syubhah. Maradus syahwat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimbang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi ini. Yang kedua itu al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sampai pula kepada ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat, katsratul masyi, banyak-banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu asyubhah dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, al-jahlu, yaitu kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Ini yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-irtiyab, itu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifat pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga yaitu al-inhiraf, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itu hatinya akan keras membatu. Yang keempat itu al-ghaflah, kelalaian. Dalam poin pertama disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Nah, sekian penjelasan tentang materi ma'rifatullah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberi keimanan dan ketakwaan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.